Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Irmadani dari Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner dari Fakultas Teknik. Di sini saya akan memaparkan materi aktualisasi martabat manusia sebagai cerminan sila kedua dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Martabat manusia adalah nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap individu, mencangkup pada dasar hak-hak, harga diri, dan pengakuan dan kesetaraan dan keadilan. Martabat manusia juga mencangkup aspek moral dan etika yang membentuk karakter perilaku individu dalam berinteraksi dengan sesama lingkungan sekitarnya. Dalam konteks Pancasila, martabat manusia menjadi landasan penting dalam membangun karakter masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan. Pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPU PKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPU PKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila. Martabat manusia dalam konteks Pancasila merujuk pada pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap individu. Martabat manusia mencangkup beberapa aspek pastinya. Yang pertama itu ada pengakuan akan martabat manusia. Pancasila mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Yang kedua itu ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Martabat manusia terkait erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Contohnya seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan perilaku yang adil, seadil-adilnya. Yang ketiga ini ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua, Pancasila menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya, dengan penuh empati, kasih sayang, dan keadilan. Yang terakhir, kesetaraan dan keadilan. Martabat manusia dalam konteks Pancasila juga mencangkup prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua orang tanpa didiskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial. Dalam konteks ini, martabat manusia menjadi landasan moral dan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan antar sesama dan membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Contoh menghargai martabat manusia dalam sila kedua dan Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menghormati hak asasi manusia, memastikan setiap orang diperlakukan dengan adil dan tidak adanya diskriminasi. Yang kedua, menunjukkan rasa empati kita kepada sesama manusia, mendengarkan dan memahami perasaan orang lain, serta membantu mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Kita harus saling menghargai perbedaan sesama manusia, mengakui dan menghormati keragaman mereka seperti budaya, agama, dan pendapat orang lain. Itu kita semua harus kita hargai dengan secara lapang dada. Yang keempat ada bersikap adil, memperlakukan semua orang dengan kesetaraan dan tidak memihak. Apapun keputusannya kita harus secara dengan adil sesama manusia dan sesama masyarakat di Indonesia. Yang kelima ini ada mengembangkan sikap saling menghormati, berbicara dengan orang yang harus dengan sopan, berbicara dengan orang yang lebih tua terutama ya, dan menghargai pendapat orang lain.
kita harus menghormati apapun keputusan orang lain. Martabat manusia bukan hanya tentang siapa kita, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Dalam Pancasila kita menemukan semangat untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan penuh kasih sayang pastinya. Mari kita jadikan martabat Pancasila dalam sebagai landasan yang bertindak dengan mengutamakan empati, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang indah di mana setiap individu merasa dihargai.